Kepada sidang jemaat yang dikasih Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah PA pada sore hari ini, kembali saya ingin menyapa kepada kita semua. Selamat sore, Shalom. Sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Mari saudara sekalian, kita akan masuk dalam ibadah PA ini dan kita akan tundukkan kepala untuk kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sesembahan dan pujaan hati kami satu-satunya pada sore hari ini Tuhan, kembali kami datang kepadamu setelah seharian penuh Tuhan sudah menolong, menyertai, bahkan memberkati kami, dan sore ini Engkau himpunkan kami kembali untuk beribadah. Ya Tuhan, sekali lagi kami menyerahkan hidup kami ke tangan-Mu, hidup yang penuh dan banyak kekurangan kelemahan ini. Biarlah Tuhan Engkau menyucikan hati kami, supaya kami layak untuk beribadah, layak untuk memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih, kami serahkan acara ibadah ini ke tangan-Mu, dan kami sangat mengundang hadirat-Mu hadir di tengah-tengah ibadah kami, menolong, memberkati ibadah kami. Dari awal sampai pada selesainya pelayan-pelayan-Mu yang terkait dalam ibadah ini pun kami serahkan diri kepadamu. Biar Tuhan menolong memakai kami sekalian. Alat-alat yang digunakan Tuhan, biarlah Engkau juga campur tangan, menjamah alat-alat kami, dan sehingga lewat alat-alat ini menjadi berkat bagi sidang jemaat-Mu sekalian Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala pekerjaan setan yang coba mengganggu, merintangi jalan ibadah ini, kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, gereja-gereja lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini, kiranya Tuhan juga menolong para hamba-hamba-Mu, para pendeta, gembala dimanapun mereka dalam tugas pelayanan. Biar Tuhan juga memberkati dan Tuhan menyertai, sertakan pembukaan firman-Mu untuk kebutuhan sidang jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih, urapan yang sama juga Engkau nyatakan kepada hamba-hamba-Mu semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Biar kami akan memuji, membesarkan nama-Mu. Ya Roh Kudus, roh puji-pujian itu Kau taruh dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari segera kita akan masuk dalam acara ibadah ini, dan kita akan mempersiapkan diri kita untuk kita memuji, membesarkan nama Tuhan. Kita akan melakukan pujian dari buku NR 176, Sungguhku Bangga Bapa. Seperti Engkau, sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Apa yang aku miliki memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena aku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa. Haleluya. Allah seperti Engkau, sungguh ku bangga Yesus
serahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Luar biasa, kita punya Bapa yang luar biasa, Bapa yang betul-betul mengerti apa yang menjadi kerinduan dari anak-anaknya, kebutuhan anak-anak semua. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hatilah. Maka dari pihak kita, kalau Bapa itu sudah melakukan sesuatu, biar kita juga memberikan sesuatu, namun aku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena aku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Puji Tuhan. Mari saudara sekalian, kehidupan kita ini biarlah di hari-hari ini, bagaimana Tuhan sudah menjaga, memelihara kita, biarlah kehidupan kita juga bisa menyenangkan hati Tuhan. Kita akan lanjutkan satu pujian lagi untuk kita masuk dalam firman Tuhan dari NR 234. NR 234, firman-Mu yang kuasa. Di hadapan-Mu ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah Kau buka mata hatiku, dan seluruh hidupku firman-Mu. Haleluya. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegarkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegarkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Haleluya. Telah Kau buka mata hatiku, dan seluruh hidupku ingin ku nikmati
menikmati firman-Mu. Haleluya. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegarkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegarkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Haleluya. Bersama kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Benar Tuhan, firman-Mu yang penuh kuasa inilah Tuhan yang sanggup untuk menolong kami segala masalah persoalan kami, sampai pun mengubah sikap hati kehidupan kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan kami juga yakin dan berterima kasih yang selama ini firman sudah dibentangkan kepada kami, mengasuh kami. Itulah juga yang menegarkan hati kami Tuhan, ketika kami harus menghadapi badai pencobaan, masalah dan persoalan yang juga Tuhan izinkan untuk menguji kami, untuk supaya kami boleh bertekun di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dan sekarang Tuhan kami merasakan Tuhan membutuhkan firman-Mu. Biarlah Tuhan rasa haus kami, rasa butuh kami, biar Tuhan limpahkan dengan air firman-Mu yang akan memuaskan hati kami, yang memberikan jawaban setiap masalah dan persoalan yang sedang kami hadapi di hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sucikan hati kami, pikiran, pandangan, dan angan-angan kami, supaya firman boleh mendapatkan tempat yang terutama di dalam hati kami. Urapi firman-Mu dan urapi kami sekalian Tuhan, dalam urapan Roh Kudus yang datang dari Engkau sendiri Tuhan. Terima kasih, hamba tetap berserah diri kepadamu. Biar kemurahan dan belas kasihan-Mu tetap Tuhan nyatakan kepada hamba untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni, sehingga nyata Tuhan firman-Mu boleh mengoreksi, menemplak, menyucikan kami, dan kami boleh mengalami pembaharuan yang datang dari Engkau sendiri Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih kepada seluruh sidang jemaat-Mu yang saat ini berada di rumah mereka masing-masing. Biar Tuhan juga berkemurahan menolong, damai sejahtera-Mu ada, dan tetap taruh kerinduan dalam hatinya untuk senantiasa merindukan perkataan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Allah, kembali saya ingin menyapa kita semua. Selamat sore, shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita. Kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan. Ya, tidak terasa hari ini ya sudah masuk tanggal 30, akhir daripada ya bulan Maret ini, untuk kita memasuki bulan April, saudaraku, yang kita tahu nanti ya tanggal 1 atau tanggal 2 itu sudah saudara kita muslim juga akan menjalankan ibadah puasa, dan itu sebabnya biarlah kehidupan kita juga, saudara sekalian, kita juga saling menghargai, menghormati,
ketika saudara-saudara kita muslim menjalankan ibadah puasa. Ya, puji Tuhan, ini yang Tuhan tunjukkan, dan Tuhan juga masih memberikan kesempatan pada sore hari ini dalam ibadah PA yang disertai dengan perjamuan suci, yang besok akan dilanjutkan dengan ibadah doa dan penyembahan, yang nanti juga hari Minggu merupakan ibadah raya. Biarlah semua yang Tuhan sudah berkatkan kepada kita lewat ibadah-ibadah ini, di hari-hari ini saudara sekalian, kita boleh menekuni, bertekun, ya, bertekun dalam ibadah-ibadah, 3 macam ibadah yang Tuhan sediakan kepada kita dalam kandang penggembalaan ini, khususnya saudaraku yang tergabung atau terkait dengan Gereja Kristus Gembala Menanggal. Di sana juga ada Triorjo, juga ada di Gunung Sari, ada di Pondok Chandra, maupun di tempat-tempat di mana saudara kita juga boleh mendengarkan firman pengajaran ini. Biarlah siapapun juga lewat ibadah-ibadah ini, ya, siap untuk digembalakan dan sampai tergembala. Tergembala itu artinya terpelihara, ya, terpelihara akan kebutuhan daripada sidang jemaat, terutama yaitu firman Allah yang dibentangkan, firman Allah yang diungkap-bukakan, ya, firman Allah yang betul-betul saudaraku, ya, dalam urapan Roh Kudus itu dinyatakan kepada kita sebagai suatu makanan ya, dari domba, makanan untuk domba-domba, supaya domba-domba itu terpelihara. Domba-domba ini yang lalu saya mengatakan merupakan suatu kepercayaan Tuhan kepada seorang gembala yang dipercayakan, yang ditunjuk oleh Tuhan untuk menggembalakan, ya, domba-domba Allah. Gembalakanlah domba-domba Allah yang ada padamu. Jadi bukan dombanya seorang pendeta, tapi ini adalah domba-dombanya Allah, ya, domba-dombanya Allah yang Tuhan percayakan, bukan miliknya pendeta. Sebab pendeta atau gembala manusia di bumi tidak pernah menebus, tidak pernah mati untuk domba-domba, tetapi gembala agung pemelihara jiwa itu, dia sudah mati. Gembala yang baik itu menyerahkan nyawa. Itulah pribadi Yesus. Menebus kita, membeli kita dengan harga yang tunai, dengan harga yang mahal, berarti domba-domba itu adalah miliknya Gembala Agung, pemelihara jiwa yang sudah memberikan nyawa, yang sudah menebus, membeli dengan harga tunai. Adapun gembala yang ada di bumi ini, seorang pendeta atau seorang gembala, hanya dipercayakan untuk menggembalakan domba-domba Allah. Ini biar ini juga mengingatkan kepada kami sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan yang diberikan beban tanggung jawab untuk mengembalakan sidang jemaat. Ada 2 beban, saudaraku. Ada 2 beban dari seorang gembala, itu minimal 2 beban. Yang namanya beban tanggung jawab. Ya, beban tanggung jawab ini tidak bisa dialihkan kepada siapa. Ya, apa beban tanggung jawab ini yang Tuhan taruh dalam pundak seorang gembala ini? Beban tanggung jawab terutama dalam doa penyautan. Doa penyautan seorang gembala untuk domba-domba ini, untuk dibawa kepada Gembala Agung. Jadi peran seorang gembala itu, saudaraku, yang seringkali saya harus jujur mengatakan kurang dihargai, bahkan tidak dihargai. Jemaat atau domba-domba seringkali ya hanya yang mengatakan ini itu terhadap gembalanya, padahal seorang gembala ini dia dengan tetesan air mata setiap saat, setiap waktu, yang diingat itu hanya domba-dombanya Tuhan. Sebab itu kepercayaan Tuhan. Ya, harapan kita bisa imbal balik, saudaraku, untuk supaya minimal domba-domba itu bisa menyatakan kerinduannya kepada Tuhan, bisa berdoa untuk kepada gembalanya, untuk supaya bisa mendapatkan kerinduan firman Allah itu dinyatakan lewat gembala sidang
untuk nanti disampaikan kepada domba-domba yang ada miliknya Tuhan. Ini beban tanggung jawab yang tidak bisa dialihkan kepada siapa. Ya, adapun penatua itu merupakan suatu perangkat dari penggembalaan yang tugasnya adalah, keyakinan saya ini untuk membantu tugasnya seorang gembala dalam menggembalakan sidang jemaat. Ya, ini tugasnya seorang penatua, untuk membantu seorang gembala dalam penggembalaan dalam sidang jemaat. Yang kedua, yang namanya beban tugas. Beban tugas itu, tugasnya seorang gembala itu adalah memberi makan, saudaranya. Tugasnya seorang gembala itu memberi makan. Ya, jadi ini tugasnya seorang gembala, memberi makan. Tidak membiarkan domba-domba itu ya mencari rumput sendiri. Tidak membiarkan. Tidak membiarkan mencari makan sendiri. Ya, kenapa? Sebab kalau dibiarkan nanti makanan yang beracun pun bisa dimakan. Ya, nampaknya itu baik, nampaknya itu segar, tapi ternyata itu membawa maut, membawa kematian. Ternyata makanan yang dimakan itu beracun. Ini yang berbahaya. Itu sebabnya tugasnya gembala, gembalakanlah kawanan domba Allah itu tujuannya dan beban tugas tadi saya katakan untuk memberi makan. Ya, dipastikan gembala-gembala itu dia mau ngarit, kalau bahasa Jawa ngarit, mencari rumput. Pasti kalau gembala yang ngarit, yang mencari rumput, pasti akan mencari rumput yang paling baik. Ya, tidak mungkin yang tidak baik. Rumput yang paling baik. Rumah saya di Kediri, di depan saya itu sungai, di seberang sungai itu ada semacam tanah. Itu dengan warga yang punya sapi, ya ditanami itu rumput gajah itu. Wah, subur banget. Ditanam, sampai ditanam bukan hanya sekedar untuk mencari di sawah, tidak. Dia memang sengaja untuk menanam rumput gajah itu. Ya begitu suburnya. Kalau sudah siap untuk dipanen, dia bawa untuk diberikan kepada sapinya. Demikian pula seorang gembala, pasti dia akan mencarikan makanan-makanan yang bergizi, yang bermanfaat, ya demi terpeliharnya domba-domba Allah. Kalau di dunia dia harus menggunakan sabit untuk mencari rumput, tapi bagi seorang gembala sidang adalah kapan dia mencari rumput? Ya, ketika dia duduk, berdiam diri, berlutut, disitulah saatnya seorang gembala itu dia sedang bergumul untuk bisa mendapatkan rumput yang hijau, untuk kemudian nanti dibagikan. Ya, dibagikan. Kita mengatakan domba-dombaku mendengar suaraku dan dia mengikut aku. Ya, mendengar suaraku. Ya, dan aku mengenal dia dan dia mengikut aku. Ini domba-dombanya Tuhan. Ada satu ketaatan. Ya, ada satu ketaatan. Dan Tuhan sungguh luar biasa, dia menjanjikan kehidupan kekal untuk selama-lamanya. Tidak seorang pun bisa menjamak, mengganggu, merebut daripada gembala yang agung pemelihara jiwa itu. Dan ini kita bisa lihat, itu sebabnya kenapa saya menekankan ini. Dalam penggembalaan itu, peran dari seorang gembala itu penting. Demi untuk supaya domba-domba itu terpelihara, terjaga. Ya, puji Tuhan. Ini yang bisa saya sampaikan, dan sekarang mari kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang berkaitan dengan tema kita, ya. Saya masih sedikit menambahkan, tentang halangan yang kedua, yaitu angin kencang.
angin kencang. Ya sesungguhnya saya maunya cepat masuk aja bagian yang ketiga, tetapi ada hal-hal yang perlu saya menyampaikan, saudaraku. Sebab ini penting buat kita semua. Ya, maunya ingin cepat selesai aja. Tapi setelah saya merenungkan, duduk di bawah kaki Tuhan, saudaraku, ada hal-hal yang perlu untuk saya sampaikan kepada jemaat. Pengertian daripada angin kencang ini, saudaraku, yang pertama adalah angin pengajaran yang dibawakan, yang dihembuskan lewat nabi-nabi palsu. Yang saya juga sudah mengatakan bahwa angin kencang ini sesungguhnya juga binatang buas yang muncul dari dalam bumi, dalam Wahyu pasal ke-13, nanti kita bisa membaca ayat yang ke-11 mulai itu binatang yang keluar dari bumi. Wujudnya adalah nabi-nabi palsu dengan pengajaran yang betul-betul ini menjadi penghalang dalam rangka gereja Tuhan. Ya, Tuhan sedang mempersiapkan gerejanya untuk diasuh, untuk dibawa masuk dalam rencana Allah yang besar, yaitu masuk dalam pembangunan tubuh Kristus. Tetapi nabi-nabi palsu ini, dia berusaha juga secara keras untuk bisa mempengaruhi, menghalangi, saudaraku, untuk supaya juga kalau bisa anak-anak pun juga lewat pengajarannya diseret atau terseret, yang pada akhirnya kehidupan itu adalah kehidupan yang betul-betul tidak bisa masuk dalam pembentukan tubuh Kristus. Saya sudah menjelaskan siapa mereka-mereka ini yang bisa diombang-ambingkan oleh angin pengajaran ini. Adalah kehidupan-kehidupan yang rohaninya anak-anak. Gampang dipengaruhi, gampang dibelituk, diapusi, suatu. Dengan segala macam cara, sampai betul-betul 1 Timotius mengatakan mereka murtad atau meninggalkan jalan kebenaran. Ini ngeri, suatu kengerian yang luar biasa di hari-hari ini. Meninggalkan jalan Tuhan lewat pengajaran angin yang kencang, angin yang keras di hari-hari. Tapi yang kedua, angin ini yang juga ya dalam ibadah minggu saya juga sempat menyebutkan suatu ibadah minggu. Angin ini juga menunjuk kepada angin pencobaan. Ya, dalam wujud masalah-masalah yang sedang terjadi. Ada 2 macam pencobaan, saudaraku. Ada 2 macam pencobaan yang saya sudah menjelaskan kemarin itu, saudaraku. 2 macam pencobaan, ya, yaitu pencobaan yang disebabkan oleh hawa nafsu daging, ya, yang disebabkan oleh hawa nafsu daging, saudaraku. Yang disebabkan oleh keinginan hawa nafsu daging ini yang nanti akan menghasilkan dosa. Keinginan itu telah dibuai, ya melahirkan dosa. Jadi keinginan daging ini, jadi pencobaan-pencobaan yang dihasilkan dari keinginan daging ini. Ya, jadi ini bahasa bekennya, saudaraku. Karena polanya sendiri, karena keinginannya sendiri, maka justru pencobaan itu akan melahirkan dosa. Ini hati-hati, melahirkan dosa. Kalau dosa itu juga dibuai sudah matang, maka juga akan melahirkan maut. Maut itu kematian atau hukuman. Ini pencobaan yang disebabkan oleh karena ya keinginan hawa nafsu daging. Tetapi sebaliknya, ya Tuhan lewat Rasul Yakobus mengatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji lain, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi pencobaan, masalah-masalah
Tetapi masa ini kita terima sebagai satu ujian. Ayat sebelumnya justru itu akan menghasilkan suatu ketekunan. Jadi pencobaan yang kita terima sebagai ujian itu justru mendorong kita untuk kita bertekun, berserah, berharap kepada Tuhan. Nah, ini akan menghasilkan mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Siapa orang yang mengasihi Dia? Orang yang bertahan dalam pencobaan. Ya, Tuhan sudah buktikan hari Minggu, ya bagaimana ketika Tuhan izinkan murid-murid berangkat ke Betsaida, dan di tengah perjalanan Tuhan yang menyuruh ini. Tuhan yang menyuruh dia berangkat ke Betsaida, dan di tengah perjalanan terjadi angin kencang, angin sakal menghantam perahu mereka. Dan Tuhan melihat, Tuhan tahu, dan sebab ayat mengatakan bahwa Allah itu setia dan tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu, dan Dia akan memberikan jalan keluar untuk supaya kamu bisa melaluinya. Dan benar ayat itu ketika murid-murid itu dia betul-betul mengalami susah payah dan mendayung perahu itu, dan Tuhan tahu itu, dan Tuhan datang. Sekalipun mereka beranggapan hadirnya Tuhan disebut sebagai hantu yang menakutkan, tapi Tuhan itu baik. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Artinya apa dalam hal ini, Kalau masalah-masalah itu kita terima sebagai suatu ujian, Tuhan itu serta, Tuhan ada. Tenanglah, aku ini. Tenanglah, aku ini ada. Aku yang ada, yang aku ada. Aku adalah aku. Artinya apa? Dia ada. Ya, ketika badai itu datang, ketika masalah itu menerpa kehidupan kita, kalau itu seizin Tuhan, bagikan emas yang dibakar untuk dimurnikan, untuk dimurnikan oleh Tuhan, seizin Tuhan. Dan kita terima itu sebagai satu ujian, saudaraku, maka akan menghasilkan mahkota kehidupan. Dia janjikan itu kepada orang-orang yang tetap bertahan dalam pencobaan itu. Tidak membuat dia berputus asa. Tidak membuat kita berputus asa. Tapi sebaliknya ada pencobaan-pencobaan oleh karena hawa nafsu keinginan kita, yang pada akhirnya kita capek, lelah menghadapi masalah itu, kita tidak ada pengharapan. Karena apa? Tadi itu karena polanya sendiri ini. Dan tidak sedikit termasuk juga, mungkin juga ada anak-anak Tuhan yang semacam itu, Ini menghasilkan yaitu keputusasaan, kekecewaan, dan tidak sedikit juga anak Tuhan juga putus asa dan tinggalkan Tuhan. Kalau orang dunia memang seperti itu. Tidak heran kalau di dunia ini orang tidak mampu untuk menghadapi masalah putus asa, jalan buntu. Banyak yang kita dengar dia terjun dari apartemen atau dari hotel tingkat yang keberapa untuk mengakhiri hidupnya. Dia berpikir itulah penyelesaiannya. Padahal itu bukan penyelesaian. Itu bukan penyelesaian, mati yang semacam itu bukan penyelesaian. Ya, puji Tuhan. Jangan seperti itu. Dan itu sebabnya sungguh luar biasa, sungguh luar biasa kita bersyukur. Sekalipun angin kencang sekencang apapun juga, karena bangunan itu diletakkan di atas batu, maka bangunan tembok itu, bangunan rumah itu tetap berdiri kokoh. Tetap berdiri kokoh, tidak goyah.
karena dia meletakkan ya bangunan itu di atas batu karang. Rasul Paulus dia menulis kepada sidang jemaat di Korintus, saudaraku. Ya, sidang jemaat di Korintus, dan ini luar biasa. Ya, ayat-ayat ini terkenal sekali bagaimana memberikan dorongan kepada jemaat Korintus atas dasar ini pengalaman dari Rasul Paulus sendiri. Ini dasarnya dia bercerita, menuliskan surat kepada jemaat Korintus, surat yang kedua ini, saudaraku. Ini dasarnya dari pengalamannya dia. Nah, coba kita sedikit membaca pengalamannya dia. 2 Korintus pasal 11, saudaraku. 2 Korintus pasal yang ke-11. Nanti saudara bisa membaca, saudaraku, ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya mulai ayat yang ke-21 boleh, 22 boleh. Tapi saya akan membawa kita membaca ayat 27 saja. Ya. Nanti sudah bisa baca sebelum ayat dulu. Ayat 27, aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat, kerap kali aku tidak tidur. Ini kita lihat. Kita tidak menyadari. Ya, ketika ya sudah ada tidur nyenyak, saudaraku. Apakah pernah kita berpikir, ya, gembala ternyata masih dia belum tidur atau terbangun tengah malam, ya, mendoakan sidang jemaat, membawa sidang jemaat. Inilah kehidupan Paulus sebagai hamba Tuhan. Seringkali tidak tidur, saudaraku. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa. Bukan berpuasa niatnya puasa, pengalaman saya berpuasa karena nggak ada yang dimakan, saudaraku. Ya, kalau memang niatnya puasa, nanti saudara kita muslim ya tanggal 3 atau 2 atau 3 itu mulai berpuasa. Ya, memang niatnya puasa. Makanya ada yang namanya buka, sahur. Ya sudah, melating semua. Ya sudah, oke lah. Kita nggak mau ikut urusan itu, saudaraku. Tapi saya ingin menunjukkan kata puasa di sini. Kerap kali aku berpuasa bukan karena memang mau puasa. Pengalaman saya seperti itu. Karena nggak ada yang dimakan. Nggak ada yang dimakan ini, saudaraku. Dan dahaga. Makan nih nggak ono. Minum pun tidak ada. Ya sekali waktu saya Tuhan izinkan begitu, saudaraku. Kami menggembalakan di Banyuwangi, saudaraku. Kita masih merintis baru. Kita tinggal sendirian, saudaraku. Ya, saya tinggal di rumah kosong. Itu jauh dari rumah satu dengan yang ini, jauh. Di tengah sawah lagi, saudaraku. Ya, kalau namanya lapar ya betul-betul lapar, saudaraku. Nggak ada yang dimakan, saudaraku. Apa yang saya lakukan, saudaraku? Sebelum sore saya turun ke kali. Karena apa? Saya mandi juga di kali, ambil air minum juga di kali, saudaraku. Turun ke kali, cari air untuk minum. Jadi minum ini jadi makanan, saudaraku, pengganti makanan. Sudah berpuasa dan tentu juga dahaga. Ya, kalau puasa memang diniati puasa berbeda. Ini puasa nggak ada yang dimakan, akhirnya apa? Minum, air yang harus dimakan. Ini pengalaman. Jadi saya ketika membaca apa yang menjadi pengalaman Paulus ini begitu luar biasa. Dan ini hidup. Nanti ketika dia menulis surat ini kepada Korintus begitu hidup. Karena apa? Didasarkan atas pengalamannya. Kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi. Urusanku sehari-hari. Yaitu untuk memelihara semua jemaat. Ini contoh. Dia tidak memikirkan dirinya sendiri, hidupnya sendiri kayak apa. Di benaknya, di otaknya, di pikirannya. Hanya bagaimana supaya jemaat itu terpelihara. Ini contoh. Aku belum seperti itu. Saudara sekalian. Ini contoh yang luar biasa yang Paulus tunjukkan ini. Pengalamannya itu. Bagaimana dia itu dan dipercaya Tuhan untuk memelihara jemaat. Jelas katakan,
urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat. Jemaat Tuhan, domba-dombanya Tuhan. Urusannya bagaimana supaya penggembalaan itu bisa nyaman. Dan ini jemaat harus mengerti, harus tahu inilah urusannya seorang hamba atau seorang gembala. Sekalipun gembalamu belum sempurna, belum seperti apa yang engkau harapkan, tapi setidaknya saudara harus tahu itulah jerih lelah dari seorang gembala. Pengalaman ini, sengsara daging yang Paulus alami ini, maka dia menulis dalam tulisan 1 Korintus pasal yang atau 2 Korintus pasal yang keempat, saudaraku. Ya, lebih baik kita baca ayat yang ke-7. Dia tuliskan ini. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Kalau di saat-saat kita mengalami tantangan, mengalami rintangan, dan kita bisa mampu itu, dan kita bisa bertahan semacam ini, saudara. Ayat jelas mengatakan, bukan dari diri kami, ya, harta kekuatan, bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Tulisan ini mengingatkan saya dan kita semua para hamba Tuhan, jemaat, untuk supaya kita tidak berbangga. Kalau bisa kuat, bisa bertahan sampai hari ini. Tidak menjadi sombong, tidak menjadi sombong. Ya, Thomas tidak menjadi sombong. Kalau bisa bertahan sampai hari ini semata-mata karena kekuatan Allah. Disebutkan di sini, saudara. Harta kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Ini tulisan Paulus. Untuk kita selalu harus ingat ini. Kalau kita bisa ini, bisa bertahan, bisa melalui semuanya itu bukan karena kita kuat dan gagah. Ini karena asuhan Tuhan. Sebab ini halangan. Halangan ini, saudara. Sengsara itu, penderitaan, masa itu halangan kalau kita tidak kelola baik, saudara. Kita tidak meletakkan diri kita di atas korbannya Kristus, kita juga bisa roboh, saudaraku. Ketika kita menghadapi ini, kita lihat apa yang dia tuliskan itu. Ayat yang ke-8. Dalam segala hal kami ditindas. Ya, zaman-zaman itu penindasan itu luar biasa, saudaraku. Ya mungkin sekarang ini ada penindasan dalam bentuk yang lain. Contohnya, ya, banyak contoh yang kita dengar di Jawa Barat atau di mana itu, ya, melarang orang ibadah dilarang, gereja ditutup. Ini bentuk-bentuk penindasan yang nyata. Masih ada semacam itu. Tidak memberikan kebebasan untuk sesama umat itu bisa beribadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Tapi kita dari gereja Tuhan, dari anak-anak masih merasakan itu penindasan itu. Secara fisik sekalipun ditindas. Tapi kita lihat, kalau kita bersama Tuhan, kita meletakkan diri di atas batu karang itu. Ayat mengatakan apa? Namun tidak terjepit, ditindas, tapi tidak terjepit. Ini ayat firman Tuhan yang mengatakan, ya, kami habis akal. Sudah rasa sudah nggak bisa berkata apa. Habis akal, habis cara untuk kita bisa bagaimana menyelesaikan masalah dan persoalan. Habis, sudah tertutup. Pintu tertutup, bagaikan sudah suntuk kita ini. Tapi syukur, kita tetap tidak putus asa.
Sebab Allah itu setia. Pasti Dia akan memberikan jalan keluar dari segala masalah yang sedang kita hadapi di hari-hari ini. Tidak putus asa. Kami dianiaya. Mungkin fisik nggak dianiaya. Kita mungkin masing-masing punya pengalaman pribadi, saudara. Secara fisik memang kita nggak dikepui, saudara. Tapi hati batin kita seringkali kita teraniaya, tertekan oleh karena keadaan situasi itu. Nah ini kalau kita tidak meletakkan diri di atas batu karang, di atas Kristus, kita bisa roboh, saudaraku. Kita bisa roboh. Dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Dianiaya, tapi tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Dibuang, saudara. Ditendang, dihempaskan, diabaikan, saudara. Gak dianggap, saudara. Kami tidak binasa. Kenapa? Ini Paulus luar biasa. Dia menulis ini atas dasar pengalaman pribadinya. Kenapa? Saya yakin Paulus ini, dia menulis jawabannya ini juga atas dasar pengalamannya. Ayat yang ke-10. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Ini artinya membawa kehidupan ini di atas korbannya Kristus. Meletakkan kehidupan kita ini di atas batu. Artinya senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami. Sama dengan kita meletakkan kehidupan kita. Rumah kehidupan kita, bangunan kehidupan kita itu di atas batu karang. Membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Yesus itu nyata dalam tubuh kami. Sehingga ketika kita lemah, ketika aku lemah, dan di situ aku mengalami suatu kekuatan. Kenapa? Karena kuasa Kristus itu yang ada pada kami. Dalam tulisan yang lain dia sebutkan semacam itu. Kehidupan Yesus nyata di dalam tubuh kami. Ini yang membuat kehidupan Paulus itu kuat, bertahan. Dan dia menuliskan surat ini kepada jemaat Korintus didasarkan atas pengalaman hidupnya. Biar ini juga menjadi pengalaman kami, hamba-hamba Tuhan, para gembala. Untuk disampaikan kepada jemaat Tuhan, di mana hamba-hamba Tuhan, gembala Tuhan, menggembalakan sidang. Saudara sekalian, ini hebat. Itu sebabnya Paulus tidak berputus asa. Dan tulisannya kita bisa melihat itu membuktikan bahwa ketika Paulus juga mengalami hal semacam ini, dia tidak berputus asa. Dan dia menuliskan dalam suratnya ayat yang ke-16, ayat yang ke-16. Ya. Sebab itu kami tidak tawar hati. Nah, biar ini menjadi pelajaran kita. Apapun keadaan kita, entahkah itu tindasan ada penindasan, ya habis akal, aniaya, dihempaskan sekalipun, itu tidak membuat Paulus dan tulisannya. Dia tulis kepada jemaat artinya untuk supaya kita yang membaca,
kita yang mendengar. Dari pengalaman Paulus ini, Paulus sudah menulis ini, artinya dia sudah mengalami itu. Maka sekarang tulisan itu untuk kita. Sebab itu kami tidak tawar hati, tidak menjadi lemah, tidak menjadi putus asa. Tetapi meskipun manusia lahir ya kami semakin merosot, ya karena adanya tindasan tadi, aniaya tadi, nggak makan, nggak minum. Betul, saya kurus aku. Ya saya punya pengalaman ya sebelum saya sakit 2 tahun yang lalu, ya bobot saya itu 85-86 lebih. Karena makannya sudah mulai dikurangi. Ya demi untuk supaya sehat begitu. Sampai sekarang ini turunlah 10 kilo. Ya bagus, secara fisik ya rasanya enteng juga sehat. Tapi ini bukan itu yang dimaksudi ketika kita diperhadapkan dengan penderitaan, masalah, tindasan, aniaya, dihempas, diabaikan, tidak dianggap. Tuhan izinkan betul-betul kita harus berpuasa dengan terpaksa. Kekurangan ini, kekurangan itu. Ya, secara jasmani, secara lahiriah, manusia lahiriah kami semakin merosot, bisa semacam itu. Namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ini hebat ini. Ini hebat ini. Kehidupan yang meletakkan dirinya di atas korbannya Kristus. Iya. Membawa kematian Kristus itu dalam tubuh kehidupan kita. Inilah kehidupan sekalipun ada kemerosotan secara fisik. Tapi tidak demikian dengan hati batin kita. Namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Saya mulai dari saya dan saya serukan kepada kita semua. Ketika Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan, seringkali kita ada jemaat, ada beberapa jemaat yang gak kuat, terlalu berat buat saya. Saya mengatakan apa sebagai hamba Tuhan? Saya juga gak bisa berbuat apa-apa. Cuma saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala mengatakan kepada domba, kepada jemaat itu, berserah sama Tuhan. Jangan mencari jalan di luar Tuhan. Itu yang selalu saya pesan. Jangan ambil jalan di luar Tuhan. Tapi sebaliknya, apa yang menjadi pengalaman kita ini? Biar sungguh-sungguh membawa kita kepada satu penyerahan hidup sepenuh kepada jemaat. Jika engkau diizinkan mengalami hal demikian, biar kita tetap belajar mengucap syukurlah dalam segala sesuatu. Itulah yang dikehendaki Tuhan untuk kita. Biar kita ambil bagian itu. Untuk apa? Untuk supaya kita bisa mendapatkan mahkota kehidupan. Yang tadi mengatakan, ya, maka mahkota kehidupan itu dia katakan, ya, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Ini siapa? Adalah orang yang bertahan dalam pencobaan dan masalah-masalah. Ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Siapa ini? Yaitu kehidupan ketika dia mengalami kesulitan, kesusahan, masalah itu, dia tetap setia kepada Tuhan, tetap dia mengasihi Tuhan. Dan apa yang Tuhan lakukan kepada Philadelphia? Karena engkau setia dan engkau tidak menyangkal aku, menuruti firman-Ku. Apapun keadaan yang Tuhan izinkan kita alami, Dia pelindung kita.
Dia menjaga kita dengan kesetiaan Allah itu untuk selalu. Dia setia, artinya dia serta dalam segala masalah dan persoalan yang sedang kita hadapi di hari-hari ini. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Lanjut, saudara. Ayat yang ke-17, perhatikan. Namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ini kan hebat. Fisik memang merosot, masalah memang luar biasa, silih berganti. Tapi karena dia bertahan dalam pencobaan, bertahan ketika masalah itu ada, justru kekuatan Allah itu. Tadi saya mengatakan, ketika aku lemah, aku kuat. Karena kuasa Kristus itu ada. Kematian Yesus itu ada dalam tubuh kami. Ya, dibaharui dari sehari ke sehari. Ayat 17, kenapa hal itu bisa terjadi, saudara? Bisa bertahan, bisa tidak putus asa, tidak tawar hati. Kita lihat lanjutannya ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini akhirnya apa? Tuhan membukakan pikiran kita, hati kita, untuk bisa mengerti kehendak Allah. Sehingga Paulus dia mengatakan penderitaan ringan yang sekarang ini. Jadi masalah persoalan yang sedang kita hadapi ini, Paulus mengatakan penderitaan ringan yang sekarang ini, yang sedang kita alami ini, saudara. Yang sedang kita alami ini, saudara, mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Nah, ini penderitaan mengerjakan kemuliaan. Penderitaan menghasilkan. Dalam Yakobus dia katakan apa? Ia akan pencobaan, bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Tapi di sini kita lihat penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari penderitaan kami. Kemuliaan yang Tuhan sediakan kepada kita itu jauh melebihi apa yang sedang kita hadapi ini. Ingat, ketika kita dalam kesulitan, kesusahan, dalam masalah dan derita, dalam tangisan kita, dalam tindasan, teraniaya, diabaikan, dihempaskan. Ingat bahwa penderitaan yang ringan sekarang ini menghasilkan kemuliaan yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Nanti saya akan memberikan contoh jemaat, jemaat yang juga diperhadapkan hal semacam itu, saudaraku. Saya akan lanjutkan ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Ini mulai dari saya harus jujur mengatakan, seringkali kasat mata kita hanya melihat apa yang nampak di depan mata kita. Mata hati kita sudah tertutup, dibutakan oleh ilah, sehingga kita tidak bisa melihat apa yang ada di depan kita, jauh ke depan sana. Saya ulangi, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ini diingatkan. Yang nampak, yang kita bisa lihat begitu indah, bagus semuanya, sewaktu-waktu tidak ada. Bahkan ayat mengatakan sedang lenyap.
sedang menuju kelenyakan. Yang nampak, yang kita bisa lihat, itu hanya sementara. Bagi kita, sementara kita melihat, ketika Tuhan masih memberikan kita hidup, memberikan mata kita mata yang bisa melihat, kita bisa melihat. Tapi ketika kita mati, dia ada, ya nggak bisa melihat. Tapi sebaliknya, kalau kita mengerti akan kehendak Allah, maka justru sebaliknya, yang tidak nampak itu. Ini ayat mengatakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Tidak nampak, tapi kita yakin akan membawa kepada kita kepada satu kekekalan. Itu sebabnya di hari-hari ini, saudaraku, biar kehidupan kita ini diasuh oleh Tuhan. Apalagi ketika kita harus diperhadapkan angin pencobaan, angin masalah-masalah yang bisa juga menggugurkan kita, merobohkan kehidupan kita. Jadi masalah-masalah jangan dianggap sepele. Kalau kita tidak kelola dengan baik, kita bisa ambruk, saudaraku. Dan kita tidak akan bangun-bangun lagi. Tidak akan bangun-bangun lagi, artinya apa? Mati. Kalau mati hanya secara fisik, saudaraku, ya sudah. Ya kembang kuning atau keputih. Tapi kalau mati rohani, saudaraku, itu akan membawa kepada kematian yang kekal. Ini jangan sampai terjadi pada kehidupan kita di hari-hari ini. Perhatikan baik-baik. Mulai dari saya dan untuk kita semua. Jangan gampang berputus asa. Alkitab jelas. Letakkan hidupmu, bawa kematian Yesus itu. Letakkan kehidupan kita di atas batu karang. Apapun yang terjadi, kita tetap melekat pada Tuhan. Yang nampak itu sementara. Yang indah-indah itu sementara. Tapi yang tidak nampak dari kasat mata kita, di sana ada kekekalan, ada kemuliaan dan ada kekekalan. Kepada jemaat Smyrna, ini seringkali kita membaca, tapi tidak mengapa untuk melengkapi, untuk mengingatkan kita. Bagaimana Tuhan berbicara kepada jemaat Smyrna ini. Tuhan berbicara maksudnya untuk supaya ketika dia dalam kesusahan, kesulitan itu, dia tidak goyah. Dia tetap berdiri. Itu sebabnya dia mengatakan, jangan engkau takut dengan apa yang sedang kamu hadapi. Jangan kamu takut dengan masalah-masalah yang sedang kamu hadapi. Jangan takut dengan apa yang harus engkau derita, ayat mengatakan. Tidak cukup hanya sampai di situ. Justru Tuhan terus mendorong sampai mati. Kesetiaan itu harus sampai mati. Jangan kita berkhianat seperti Yudas, tidak tertolong. Jangan berkhianat seperti Petrus. Kemurahan Tuhan angkat kembali dia. Dan akhirnya dia menjadi seorang gembala untuk menggembalakanlah domba-domba Allah. Kepada Petrus pernah berkhianat. Yudas pernah berkhianat. Murid-murid yang lain semua semburat tinggalkan Tuhan. Ya. Ini. Tapi setialah sampai mati. Yesus dia mati karena dia kasihnya dia terhadap kita. Dia rela untuk memberikan nyawa. Jadi tidak heran kalau Tuhan mengatakan kepada jemaat Smyrna ini, setialah sampai mati.
Dan apa yang Tuhan janjikan terhadap jemaat di Smyrna ini, ya. Wahyu pasal yang kedua. Wahyu pasal yang kedua, ya, untuk melengkapi pemberitaan firman Allah pada malam hari dan ibadah PA ini, saudaraku, ya. Wahyu pasal yang kedua, saudaraku, lebih baik saya akan membaca semua, saudaraku. Sebab ini suatu pesan khusus dari Tuhan, ya. Dari Tuhan untuk disampaikan kepada malaikat dan jemaat. Jadi ditujukan kepada gereja Tuhan, malaikat jemaat di Smyrna. Ayat 8. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman yang awal, dari yang awal dan yang akhir. Artinya apa? Ini firman dari pribadi yang kekal, yang kekal, yang telah mati. Jadi firman dari Allah yang kekal, tapi diceritakan yang kekal ini pernah mati, yang sudah mati dan hidup kembali. Ya, pribadi yang kekal itu, tetapi dia juga mati. Bukan hanya mati, dia lahir, dia mati, dan dia bangkit, hidup kembali. Tadi bangkit, saudaraku, dan hidup kembali. Dan dia apa? Apa yang dikatakan ya Tuhan ini kepada jemaat Smyrna ini lewat Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Aku tahu kesusahanmu. Nah ini loh. Jadi Tuhan itu tahu ya kesusahanmu. Nah Tuhan ingatkan kembali. Kalau kesusahan itu kita bawa bersama Tuhan karena Tuhan, bukan karena keinginan hawa nafsu daging kita, maka kesusahan, masalah persoalan itu dalam pantauan Tuhan. Aku tahu kesusahan. Artinya Tuhan itu memperhatikan. Dia tahu kita sedang menghadapi. Ketika murid-murid dia menyeberang ke seberang dan angin sakal menempa dia, dia tahu. Dia tahu. Dia juga yang menolong. Nah, dia yang menyuruh. Nah, kepada Smyrna, Tuhan berkata, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Dilihat mata Tuhan yang tertuju kepada kita. Kita siapa? Kita yang sedang diperhadapkan dengan kesusahan, dengan masalah-masalah dan persoalan ini. Bahkan kemiskinanmu, sudah susah, miskin pula. Kalau susah masih punya harta banyak, ya lain. Ya sedikit ada penghiburan lah. Aduh aku susah, punya duit, lencer kemana. Susah sumpek di rumah, datang ambil duit, dia pergi ke mall ya. Tapi ini lain. Sudah susah miskin. Ya, tetapi ayat mengatakan, ya susah miskin. Tapi Tuhan yang mengatakan, namun engkau kaya. Ini kan dahsyat. Susah, miskin, namun engkau kaya. Ya, susah mungkin karena masalah, miskin karena memang nggak punya harta benda, nggak punya uang. Tapi kok bisa Tuhan mengatakan, namun engkau kaya? Ya, nanti lain kali kita pelajari ini. Namun engkau kaya. Dan fitnah mereka, sudah susah miskin, ada fitnah. Ya, biasanya gitu. Ya kalau orang susah, orang miskin gitu, saudaraku. Ujuk-ujuk punya sesuatu, banyak kecurigaan dari orang. Jangan-jangan dia mencuri. Ya memang gak enak jadi orang susah, orang miskin ini dicurigai. Bisa ini, punya ini, udah dicuri. Jangan-jangan dia merampok. Jangan-jangan dia jual narkoba. Jangan-jangan dia mencuri. Ada fitnah. Jadi jangan heran kalau sewaktu-waktu kita juga mengalami hal semacam ini. Mendapatkan perlakuan yang semacam ini ketika kita susah. Gak ada yang lihat, gak ada perhatikan. Miskin, gak punya harta, gak punya apa-apa. Nah orang-orang semacam ini. Ya. Dia katakan,
dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka ada jemaat iblis. Ada saudara-saudara palsu yang coba juga lewat kesusahan, kemiskinan, lewat masalah yang dihadapi oleh jemaat Smyrna ini, ingin juga menggoyahkan. Mereka goyah, roboh. Ya, tapi apa kata Tuhan? Apa kata Tuhan? Sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Dan Tuhan ayat yang 10 mengatakan, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Artinya apa? Jangan takut dengan apa yang sedang kamu hadapi. Seberat apapun masalah yang sedang kita hadapi. Ini firman Tuhan yang mengatakan ini. Tuhan yang mengatakan untuk dituliskan oleh Rasul Yohanes ini dan ditujukan kepada Smyrna ini. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Ini kalimat ini seolah-olah betul-betul membangkitkan semangat yang baru. Bahkan tubuh tunas-tunas yang baru. Ya, ketika kita susah, ketika kita miskin, ketika kita difitnah, ketika muncul saudara palsu ini mempengaruhi kita, bahkan mungkin merongrong kita, datanglah Tuhan yang memberikan suatu harapan. Tunas baru muncul, tubuh, untuk memberikan harapan baru, semangat yang baru. Dan dia tegas mengatakan, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Kepadaku, kepada kita semua, terutama yang sekarang sedang menghadapi masalah-masalah apapun, masalah nikah, masalah rumah tangga, masalah utang piutang, masalah pekerjaan. Ya. Tetaplah setia kepada Tuhan. Tetap letakkan hidupmu di atas batu karang itu. Bahwa kematian Yesus itu ada tubuh kita. Dan dia jelas mengatakan, jangan engkau takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Dan selanjutnya, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ini janjinya. Mahkota kehidupan itu kepada orang-orang yang setia, bahkan setia sampai mati, yang tidak takut terhadap segala masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh jemaat. Tuhan berjanji kepada jemaat Smyrna, jangan takut, tenanglah, aku ini, dia ada, aku yang aku ada, dia berada, dia ada di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah hati kita, ketika kita menghadapi masalah dan persoalan seberat apapun juga. Bahkan Tuhan serukan, setialah engkau sampai mati. Ini bukan perkara yang mudah, saudara. Ini bukan perkara yang mudah. Kalau kita tidak di bawah, tidak diletakkan, tidak meletakkan hidup kita di atas korban Kristus ketika kita harus menghadapi ini, pasti minimal bergeser. Bahkan kita bisa goncang dan roboh. Tapi kita binasa. Nah itu sebabnya kasat mata kita jangan hanya melihat yang nampak, tapi biar mata hati kita ini melihat yang tidak nampak. Sebab di sana ada mahkota
kehidupan. Ada kehidupan kekal di sana. Lebih dari itu, ayat selanjutnya, saudaraku. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Penghukuman tidak ada, tidak berlaku kepada kita. Ini hanya berlaku kepada orang-orang yang menang. Siapa orang-orang yang menang? Orang yang bertahan dalam pencobaan. Siapa orang-orang yang menang? Orang yang meletakkan hidupnya di atas kurbannya Kristus. Siapa orang-orang yang menang ini? Adalah orang yang setia sampai mati. Dia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Apa itu kematian yang kedua? Penghukuman kekal, lautan api belerang, itulah kematian yang kedua. Di mana di sana tempatnya? Setan ular naga itu, nabi palsu dan antikris dan antek-anteknya semua. Itu di sana tempatnya. Penghukuman kekal untuk selama-lamanya. Dan ini luar biasa buat kita. Ini luar biasa buat kita. Itu sebabnya sore malam hari ini, apapun yang sedang kita derita, yang sedang kita hadapi, biar kita kembali kepada Tuhan. Meletakkan hidup kita diasuh oleh Tuhan. Bagikan kita meletakkan kehidupan kita di atas batu karang itu. Diasuh oleh Tuhan, dibawa oleh Tuhan, masuk dalam rencana Allah yang besar. Kita akui memang betul kita belum seperti apa yang Tuhan mau, yang Tuhan tuliskan dalam firman Tuhan ini. Tapi kita berusaha. Di hadapan kita ada tubuh dan darahnya Kristus. Ada tubuh dan darahnya Kristus. Kalau kita bisa menikmati, bisa merasakan kita bersekutu dengan darah dan tubuh dan darahnya Kristus, kurbannya Kristus, maka kita bisa mengerti saat aku lemah, di situ aku kuat. Ya, meletakkan kematian Yesus dalam tubuh kita, maka kehidupan Yesus akan menjadi nyata pula dalam kehidupan kita. Dan kita tidak lagi memandang dengan apa yang nampak. Kita akan bisa melihat apa yang tidak nampak. Itulah kehidupan kekal. Mahkota-mahkota yang Tuhan sediakan kepada kita. Baik mahkota kehidupan, mahkota kebenaran, mahkota kemuliaan itu betul-betul menjadi bagian dari kehidupan kita semua. Ayo kita tetap setia kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan izinkan kepada kita, jangan putus asa. Mungkin secara lahiriah fisikmu merosot karena persoalan itu. Tapi jangan hati batinmu yang merosot. Fisik boleh merosot, tapi hati batin kita dengan apa yang kita alami ini biar membaharui kita dari hari ke hari sampai Yesus datang yang kedua kali untuk membawa kehidupan kita masuk ke kota Yerusalem yang baru yang turun daripada Allah, dan kita hidup kekal untuk selama-lamanya. Kita tidak perlu harus menghadapi kematian yang kedua yang wujudnya penghukuman. Kalau kita lewat firman Allah ini kita terkoreksi dan dikoreksi, biar kita datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Dan kita klaim, kita terima tubuh dan darahnya Tuhan ini dengan hati yang penuh syukur. Ayo kita datang kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Biar sinar kemuliaan Allah itu menjadi nyata dalam kehidupan kita di hari-hari ini. Kita akan melakukan satu pujian, saudaraku. Kita akan melakukan satu pujian, saudaraku, dalam NR, saudaraku, NR, saudaraku, nomor 149. Sinar
kemuliaan-Mu Bapa. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku dan bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa, haleluya, memenuhi di sekelilingku, haleluya. Rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, haleluya, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu, haleluya. Sinar kemuliaan-Mu Bapa, haleluya, memenuhi di sekelilingku, haleluya. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu, haleluya. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu, haleluya. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu, haleluya, haleluya. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa untuk menerima tubuh dan darahnya Tuhan. Benar Tuhan, kami sangat-sangat merindukan Engkau, dan sungguh Tuhan, Engkau mengajarkan kepada kami untuk setia kepada Engkau bahkan sampai mati, sebab Engkau sudah lebih dulu memberikan contoh teladan kepada kami. Engkau sudah mati Tuhan untuk supaya kami hidup, dan itu sebabnya Tuhan lewat firman-Mu sekarang, apapun yang sedang kami hadapi, biarlah Tuhan seperti kata firman-Mu berkata, jangan engkau takut terhadap apa yang harus engkau hadapi. Setialah sampai mati. Biar ini juga melekat dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami yakin seberat apapun yang kami hadapi, masalah-masalah itu, ya Tuhan, tidak melebihi kemuliaan kehidupan kekal yang engkau janjikan kepada kami.
Lebih daripada itu, kami sungguh-sungguh tidak menghadapi kematian yang kedua ini yang membahagiakan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampunkan kekurangan kelemahan kami, ketidaksetiaan kami Tuhan. Dan sekarang layakkan Tuhan untuk kami bersekutu, meletakkan hidup kami di atas kurban, bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sambut tubuh dan darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian. Mari kita akan siapkan diri kita, terutama hati kita, untuk kita menerima perjamuan suci, ya tubuh dan darahnya Tuhan. Ya, mari kita persiapkan, dan saya akan menunggu kepada kita semua sampai kita betul-betul siap untuk menerima tubuh dan darahnya Tuhan. Puji Tuhan, saudara sekalian, saya menunggu kepada kita semua. Ya, kalau sudah, mari kita akan persiapkan diri kita. Kalau sudah, kita unjukkan tubuhnya Kristus lebih tinggi dari kepala dan taruh cawan Tuhan atau darah Kristus di atas dada kita. Dengarkan firman Tuhan, saudaraku. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu, Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Kita makan bersama dengan hati percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Unjukkan darahnya Kristus lebih tinggi dari kepala dan taruh tangan kiri di atas dada. Kita nyatakan kepada Tuhan, jika kita ada sakit, penyakit, masalah, persoalan, bawa kepada Tuhan. Haleluya. 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 Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum bersama dengan hati percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Unjukkan kedua tangan kita. Berikan ucapan syukur dan penyembahan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau luar biasa Tuhan. Engkau contoh yang sempurna kepada kami semua. Tuhan, terima kasih untuk lawatanmu pada sore malam hari ini. Benar-benar Engkau memuaskan kami. Asuhanmu Tuhan. Justru ketika kami dihadapkan dengan angin-angin pencobaan, angin-angin masalah yang juga bisa menggoyahkan kami, Engkau juga datang pula Tuhan untuk memberikan kekuatan dan semangat yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang melimpah ini taruh dalam hati kami dan menjadi iman dan kami boleh praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, demikian rangkaian ibadah PA yang disertai perjamuan suci pada sore malam hari ini. Tuhan sudah memberkati kita dengan limpahnya, dan berkatnya ini tetap ada dalam hati kita. Mohon perhatian kepada seluruh jemaat untuk jadwal ibadah kita. Besok kita akan kembali dalam ibadah doa dan penyembahan saudaraku, dimulai jam 5:30 sore tepat dan dilanjutkan nanti ibadah raya hari Minggu
Itu merupakan minggu pertama di bulan April yang disertai dengan perjamuan suci. Ya, minggu pertama yaitu tanggal 3 April, saudaraku, disertai dengan perjamuan suci. Bagi saudara kita yang lain yang mau mengikuti, mohon disiapkan ya rotinya, anggurnya, semua, saudaraku, baik yang ada dalam jemaat maupun di luar jemaat, artinya ada di lain tempat tapi mengikuti kegiatan ibadah ini, biar semua boleh menyediakan semua. Semua ibadah-ibadah dimulai jam 5:30 sore tepat, saudaraku. Untuk selanjutnya, ya ibadah selanjutnya nanti akan diumumkan pada hari Minggu, Minggu Raya, saudaraku. Ya, puji Tuhan, ini yang bisa saya sampaikan. Dan nanti kita akan berdoa, saudaraku, berdoa, senantiasa berdoa untuk supaya terutama untuk jemaat Tuhan, jemaat Gereja Kristus Gembala Menangga, Triorejo, Gunung Sari maupun Pondok Chandra atau di tempat-tempat lain ya yang mengikuti siaran tunda ini, biar Tuhan juga menolong semua. Juga tidak lupa kita berdoa untuk Bapak Draha, Pendeta Draha, saat kita doakan biar Tuhan jamah dan pulihkan kembali untuk segera dia juga kembali dalam tugas pelayanan sebagai seorang gembala. Biar Tuhan menolong juga kepada orang-orang tua kita. Banyak orang-orang tua kita dalam jemaat, biar Tuhan berikan kekuatan dan semangat yang baru. Yang ada masalah dan persoalan, baik persoalan nikah, rumah tangga, utang piutang, apapun juga yang sedang dihadapi, biar kita doakan biar Tuhan memberikan jalan keluar untuk sidang jemaat semua. Puji Tuhan. Dan juga tidak lupa kita juga berdoa untuk bangsa dan negara kita. Ingat, kita hari Minggu sudah masuk dalam bulan April. Dan bulan April itu ada nanti kegiatan hari libur yaitu Jumat Agung. Jumat Agung nanti akan diaturkan yang juga sekaligus Paskah. Ya, kita bawa dalam doa, kita nyatakan kerinduan kita kepada Tuhan, terutama supaya Tuhan memberikan firman-Nya untuk kebutuhan kita semua. Mari kita akhiri ibadah kita dengan doa berkat. Kita tundukkan kepala. Tidak putus-putusnya kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu. Engkau luar biasa Tuhan, luar biasa. Pemeliharaanmu, asuhanmu, bimbinganmu semakin nyata. Itu sebabnya Tuhan tolong kami semua untuk supaya kami tetap setia mengiring Engkau Tuhan. Berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Mulai dari anak-anak, remaja, kaum muda, dewasa, dan sekaligus yang paling sepuh Tuhan, Engkau juga menolong, memberkati nikah, rumah tangga, usaha pekerjaan mereka Tuhan, studi dari anak-anak-Mu semua, segala masalah yang dihadapi oleh jemaat-Mu, dialah Tuhan juga memberikan pertolongan. Nama-nama yang sudah kami sebutkan satu persatu, juga Pak Wantoro yang sedang dalam pemulihan, Tuhan kami serahkan ke tangan-Mu. Biar Tuhan menolong, ampunkan segala kekurangan, kelemahan dari anak-anak-Mu. Dan sekarang Tuhan, kelemahan tubuh, sakit penyakit yang diderita oleh anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, kami serahkan ke tangan-Mu. Dan kami panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan dan bentuk apapun juga, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kerinduan kami untuk bisa beribadah tatap muka pun kami serahkan ke tangan-Mu. Jam-jam ibadah yang Tuhan sudah berkatkan kepada kami, tetap memberikan hati kami merindukan Engkau, setia kepada Engkau bahkan sampai mati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Bangsa dan negara kami, Republik Indonesia yang kami cintai, ya Tuhan, kami senantiasa membawa kepadamu. Ya Tuhan, menolong bangsa kami lewat pimpinan-pimpinan kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri, pejabat tinggi negara di pusat, di daerah, TNI, Polri, boleh bau-membau untuk memikul tanggung jawab ini Tuhan. Berikan damai sejahtera-Mu di tengah-tengah bangsa kami. Jauhkan dari pertengkaran, perselisihan, permusuhan. Dan bila damai sejahtera ini menaungi kami, sekaligus untuk memberikan kebebasan untuk supaya umat-Mu terutama untuk tetap bisa beribadah kepada-Mu Tuhan. Memberikan hikmat marifat yang dari surga, sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah lewat presiden dan wakil presiden yang ada ini, Tuhan,
bisa membuat kemaslahatan untuk seluruh bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan berpisah, akan beristirahat malam. Tuhan kami kembali menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudaraku yang kekasih, biarlah rahmat anugerah cinta yang besar yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam saudara sekalian. Salam sehat buat kita semua. Amin.